selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manis Amalia Kalina. Saya sedang ada di Museum Pos Indonesia. Yuk, sekarang saya akan memulai mewawancarai pengelola Pos Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, Ibu, mohon maaf saya izin meminta waktu Ibu sedikit untuk mewawancarai. Oh ya, Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri dulu. ya. Saya dengan Erlin ya, Bu Erlin selaku pengelola Museum Pos Indonesia. Ya sebagai ini juga ya, edukator, konservator atau penata pamer juga guiding di sini, merangkap. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu. Kalau di sini saya ingin menanyakan sejarahnya Museum Pos Indonesia itu dari mana ya? Ya, Tahun berapa dibangun? jadi gini, kalau Museum Pos Indonesia-nya sendiri itu sebenarnya dari zaman era PTT, Pos Telegraf dan Telepon. Jadi dulu sebelum kemerdekaan ya, tahun 45 ini museum nggak ada museum pos, tapi dulu hanya sifatnya sebagai promosi dan koleksinya itu hanya sebatas perangko-perangko saja. Nah kemudian di era Prumpos dan Giro itu sempat terbengkalai karena kan adanya peperangan dulu ya, yang tidak sudah-sudah, maksudnya nggak selesai-selesai, dalam arti gedung ini juga ini kan merupakan gedung yang dibuat berbarengan dengan gedung sate. Sebenarnya malah gedung ini dulu yang dibangun tahun 1920 di tanggal 27 Juli. Kalau gedung sate kan di bulan Oktober ya tahun 1920. Nah terus karena terbengkalai akhirnya sempat ya vakum, terus akhirnya di era Prumpos dan Giro di zamannya Pak Dirutnya Pak Marsudi waktu itu ya, tahun 1983 akhirnya dimulai digagas lagi nih membuat museum, gimana kalau diresmikan untuk umum. Jadi koleksinya kita lengkapi lagi dari mulai perawatan, koleksi sejarah, koleksi filateli yaitu perangko. Diresmikanlah Museum Pos untuk masyarakat umum ya. Diresmikan pada tanggal 27 September 1983 bertepatan dengan Hari Bakti Postel. Waktu itu diresmikan oleh Bapak Ahmad Tahir, dulunya itu menjabat sebagai Menteri Pariwisata Pos dan Telkom ya, gitu. Kita masih gabung. Nah akhirnya mengalami perubahan lagi di era Prumpos dan Giro, berubah lagi menjadi tahun 95 menjadi Museum Pos Indonesia. Baik, Ibu, terima kasih. Berarti Pos Indonesia ini sudah lama banget ya? Sudah lama. Bahkan kalau kita bicara dari sejarah perposannya, kantor pos itu sudah ada dari abad ke-17. Tahun 1746 di Batavia. Berarti bangunan ini sangat kokoh sekali. Iya. Ya? Ini udah 101 ya, 1920, 102. Baik, Ibu, terima kasih. Saya mau lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu. Ngebahas soal koleksi. Ada nggak Ibu koleksi kayak tertuanya di sini dan termudanya di sini? Jadi kayak koleksinya dari zaman dahulu, tapi ada koleksi baru juga di zaman sekarang. Ada banyak. Kita di abad 18 saja kita masih punya koleksi gerobak angkut. Itu dipergunakan di abad 18, tahun 1870 di kantor pos Maluku. Itu gerobak angkut, jadi dulunya itu digunakan untuk membawa barang-barang paket. Terus koleksi perangko juga ada, cuma karena kalau koleksi asli itu kita nggak bisa di display ya, karena khawatir takut hilang, jadi paling kita menampilkan replikanya saja gitu. Karena perangko juga bernilai, semakin tua semakin langka, nilainya semakin tinggi gitu. Selain gerobak angkut, kita juga ada kayak mesin posegel, itu juga sama di abad ke-18 juga. Terus ada Briefenbus, itu sudah usianya di 132 tahun.
gitu. Baik. Sebenarnya banyak yang koleksi tua-tua dan koleksi yang sekarangnya paling yang baru-baru itu maksudnya kayak seragam dinas yang masih digunakan saat ini kita display juga, terus ada apa printer kayak gitu tuh yang koleksi yang saat-saat ini yang sekarang. Jadi pos Indonesia itu sangat menjaga ya ibu barang-barang Iya, di zaman dari dulu masa ke sampai masa. dirawat dari. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir, saya mau tanya saja pesan dan kesan ibu menjadi pengelola pos Indonesia ini apa sih selama ibu di sini? Harapan saya sebenarnya saya juga sekarang kan lagi punya program ya. Programnya itu saya pengen membangkitkan anak-anak generasi milenial itu supaya bisa lebih mengenal sejarah. Jadi tidak hanya melulu harus belajar di YouTube, di gadget, tapi kita juga ada kalanya harus langsung terjun langsung. Gimana kita melihat benda-benda kuno, gimana caranya kita lebih bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan, pejuang-pejuang kita, terus kalau kata Bung Karno tuh ingat jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi yang nggak harus melulu era-era orang-orang kolonial yang harus belajar sejarah, tapi generasi milenial juga wajib kalau menurut saya ya, tidak hanya belajar di sekolah ada pelajaran sejarah, tapi kita juga ada kalanya cobalah ke museum geologi, museum gedung sate, museum pos yang ada di Bandung aja dulu, karena dari situ kita dengan belajar sejarah kita bisa lebih menghargai nilai-nilai budaya, terus nilai-nilai leluhur, dan lebih peduli lah gitu. Apalagi kan sekarang udah ada media sosial ya, jadi orang juga sebelum berkunjung ke museum kita lihat dulu medsosnya, kita belajar dulu koleksinya apa aja sih, seperti itu. Baik. Ibu terima kasih atas waktunya Ya, dan sama-sama. jawabannya. Hai, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa koleksi Museum Pos Indonesia, yaitu ada benda-benda dan alat-alat pada zaman dahulu yang disimpan dengan rapi dan terawat. Hai, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Semoga berguna. Terima kasih.